Seorang pria di Sidoarjo tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri pada Rabu 13 November 2024. Penyebabnya diduga karena sakit hati lantaran meminta dibelikan ponsel tidak dituruti. Pelaku adalah Hendrikus, pria berusia 30 tahun yang menganiaya ibu kandungnya Suwati hingga meninggal dunia di rumah mereka yang berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pelaku memukuli korban dan mencekiknya hingga tergeletak lemas di kamarnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan M. Taufik, jurnalis harian Surya yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Taufik, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina. Ah, Menurut beberapa warga dan keluarga yang tinggal di sana, ah, pelaku atau Hendrikus itu pemuda ini sudah sejak beberapa waktu lalu meminta ponsel, minta dibelikan ponsel ke orang tuanya. Namun entah kenapa belum dituruti, mungkin karena belum ada uang atau bagaimana. Sejak beberapa waktu lalu memang belum dituruti. Sampai kemarin siang, tiba-tiba pelaku ini datang pulang ke rumah dalam kondisi menurut pengakuan beberapa warga sekitar, dia datang ke rumah sekitar pukul 2 siang sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras. Nah, setelah pelaku masuk ke dalam rumah itu, beberapa waktu kemudian warga sekitar atau para tetangga mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Awalnya mereka tidak curiga apa-apa, tapi ketika mendengar teriakan dari Suwati atau korban, warga akhirnya memutuskan untuk mendekat dan teriakan itu semakin keras, dia minta tolong seperti merasa kesakitan begitu. Kemudian warga memutuskan untuk membongkar atau mendobrak pagar rumah dan pintu rumah yang dalam keadaan terkunci lah. Pagar rumah besi ini ketika kejadian dikunci dari dalam, mungkin oleh pelaku. Kemudian pintu rumah juga terkunci. Warga rame-rame berusaha membongkar atau mendobrak pintu tersebut, kemudian berhasil masuk ke dalam rumah. Lah, ketika masuk ke rumah itu, warga melihat korban tergeletak di lantai di kamarnya, sementara pelaku atau anaknya itu berada di atas tubuhnya, jadi duduk gitu sambil mencekik korban. Warga pun menarik pelaku sampai terjatuh, kemudian menolong korban. Pelaku sebelum kabur oleh warga dipegangi dan sempat ditali menggunakan rafia tangannya dan kakinya, kemudian digeletakkan atau diamankan di ruang tengah rumah tersebut. Sementara korban sempat terlihat masih bernyawa karena ada warga yang sempat melihat perut korban masih sempat bergerak ketika ditolong oleh warga. Warga kemudian berusaha mencari pertolongan ke perangkat desa, ke pihak kepolisian, dan rumah sakit terdekat, tapi nyawa korban sudah tidak tertolong. Polisi datang ke lokasi, langsung mengamankan pelaku yang sudah ditangkap oleh warga tersebut menggunakan mobil patroli. Pelaku dibawa langsung ke Polresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan. Sementara korban sempat diperiksa oleh petugas Inafis Satreskrim Polresta Sidoarjo di lokasi. Menurut Kasatreskrim ada beberapa luka di tubuhnya termasuk di wajah, dan di lokasi kejadian terlihat ada beberapa darah bercucuran dari tubuh korban dan sampai ke lantai. Untuk memastikan itu, korban juga dilarikan ke rumah sakit, dilakukan visum untuk memastikan apa saja luka yang diderita dan sesuatu yang menyebabkan kematian korban. Kemudian polisi juga memintai keterangan beberapa saksi termasuk keluarga dan tetangga yang sempat melihat peristiwa ini. Nah, sekarang proses penyelidikan masih berlanjut di Polresta Sidoarjo. Yang jelas korban meninggal dunia dan pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Demikian Justina. Terima kasih rekan Taufik, jurnalis harian Surya atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ya. Ya, hasil olah TKP kita temukan bahwa korban sudah meninggal dunia. Ada beberapa luka di area wajah. Kemungkinan benda tajam. Mungkin
Tapi nanti untuk hasilnya kita tunggu dari otopsi ya. Korban ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Pak, soal tadi penemuan jenazah di sini kronologisnya di mana, Pak? Kronologisnya posisi pelaku dan korban di dalam kamar. Kita dobrak pintunya dan posisi pelakunya itu posisi nyekik ibunya, tengkurap. Berarti maksudnya ibunya itu pelakunya berarti siapa? Anaknya, anak kandungnya sendiri. Laki-laki? Laki-laki. Pas sebelum ditemukan itu korban teriak-teriak itu kedengaran jenengan? Posisi sudah kayaknya tidak sadar ibunya karena sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.